Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel Hadiah Nur. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan materi bilangan berpangkat, yaitu materi pada kelas 9 semester 1. Nomor 1. Misalnya ada soal seperti ini. 5 pangkat 2 dikurang 5 pangkat 1 ditambah 5 pangkat 0. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Ini langsung saja kita tuliskan. 5 pangkat 2 itu adalah 25. Kemudian dikurangi 5 pangkat 1 itu adalah 5. Kemudian 5 pangkat 0. Berapa 5 pangkat 0? Ingat, ada aturan pangkat 0. Berapapun bilangan, kalau dipangkatkan dengan 0 maka hasilnya adalah 1, ya, kecuali bilangan 0. Jadi ini berapa hasilnya? 25 kurang 5 tambah 1, 21. Nah, seperti ini. Kemudian yang kedua, misalnya kita punya soal berupa pecahan yang berpangkat. 2/3 pangkat 2 ditambah 2/3 pangkat negatif 1. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Ini bukan menggunakan sifat A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Bukan ya, karena ini adalah operasi penjumlahan di sini. Sehingga ini langsung saja kita bisa tuliskan 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2 ditambah 2 pangkat negatif 1 per 3 pangkat negatif 1. Nah, seperti itu. Sehingga kita hasilkan 4/9. Kalau berpangkat negatif, maka dia menjadi pecahan. 2 pangkat min 1 menjadi 1/2. Dan 3 pangkat min 1 menjadi 1/3. Sehingga bisa kita tuliskan ini menjadi dibalik. Menjadi 3/2. Nah, lalu di sini boleh kita samakan penyebut. Penyebutnya adalah 18. Berarti 4 kali 2 ditambah 3 kali 9. Hasilnya 4 kali 2 8 tambah 27 per 18, yaitu 35/18. Nah, seperti ini. Apa bisa kita sederhanakan? Tidak bisa kita sederhanakan, kita jadikan pecahan campuran saja, yaitu 17/18. Nah, itu hasilnya. Kemudian, contoh soal selanjutnya, nomor 3, yaitu 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 2 kali 4 pangkat 0. Nah, ini baru kita bisa menggunakan sifat A pangkat M kali A pangkat N. Ya, sehingga karena ini sama dan ini berupa perkalian. Sehingga di sini bisa kita tuliskan 4 pangkat 3 tambah 2 tambah 0 berdasarkan sifat yang tadi, sehingga didapatkan 4 pangkat 5. Boleh dihitung hasilnya, boleh tidak. Kemudian nomor 4. 5 pangkat 8 dibagi 5 pangkat 2. Sifat A pangkat M bagi A pangkat N. Maka menjadi A pangkat M dikurang N. Maka menjadi 5 pangkat 8 dikurang 2. Yaitu 5 pangkat 6. Nah, seperti itu ya hasilnya. Kemudian, nah sekarang kalau misalnya seperti ini. 2M pangkat negatif 4.
bagaimana cara menyelesaikannya atau bagaimana cara mengubahnya ke dalam pangkat positif. Caranya adalah yang berpangkat negatif ini kita ubah posisinya atau letaknya. Biasanya saya menyebutnya ini, kalau ini di atas maka dia akan menjadi di bawah, kalau ini di bawah menjadi di atas. Maksudnya begini, yang berpangkat negatif 4 itu apa? Adalah M, sehingga menjadi 2, M-nya kita pindah ke bawah. Nah, menjadi 2 per M, pangkatnya ikut ke bawah, tapi jangan lagi dengan negatif, menjadi positif, menjadi 2 per M pangkat 4. Nah, ini jawabannya. Ya, seperti itu. Singkat saja kan? Nah, contoh lain misalnya. P pangkat negatif 2, Q pangkat negatif 4 dibagi 4 R pangkat negatif 3. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Yang berpangkat negatif kita ubah. Yang asalnya di atas menjadi di bawah, yang di bawah menjadi ke atas. Nah, sehingga menjadi yang ini P, maka akan ke bawah. Ini 4 ya, kita tulis dulu 4. P-nya menjadi ke bawah, berarti P pangkat 2. Q juga negatif, maka Q-nya berubah juga ke bawah. Kemudian R negatif, yang asalnya di bawah menjadi ke atas. Menjadi ini. Nah, ini jawabannya. R pangkat 3 per 4 P pangkat 2 Q pangkat 4. Nah, mudah kan? Oke, lanjut. Contoh berikutnya. Nomor 7. 3 A pangkat negatif 2B per C pangkat negatif 2. Nah, yang mana yang berpangkat negatif? A dan C. Maka A dan C kita ubah. 3-nya tidak berubah. B juga tidak berubah karena B bukan berpangkat negatif. Yang berubah adalah A menjadi ke bawah dan C menjadi ke atas. Sehingga jawabannya 3B C pangkat 2 per A pangkat 2. Oke, bisa dimengerti ya. Selanjutnya, nomor 8. Sekarang, pecahan yang berpangkat. Misalnya, A pangkat min 3 kali B pangkat 4 dibagi B pangkat min 3 A pangkat 5. Kemudian berpangkat lagi dengan 3. Nah, kita selesaikan dengan cara yang negatif berubah posisi. Berarti A3 ya. Kemudian A5 di atas B3 B4 pangkat 3. Lalu B dengan B berarti 3 tambah 4 3 tambah 5 pangkat 3. Sehingga hasilnya jadi B pangkat 7 per A pangkat 8. Kemudian berpangkat dengan 3. Nah, lalu hasilnya adalah masing-masing kita pangkatkan. Ayo, sifat nomor berapa? B 7 kali 3 A 8 kali 3. Sehingga hasilnya B pangkat 21 per A pangkat 24. Nah, ini hasilnya. B pangkat 21 per A pangkat 24. Oke, bisa dimengerti ya. Sekarang, kalau bilangan baku atau kita akan membuat menjadi notasi ilmiah. Misal, suatu bilangan nomor 9, misalnya 251.000 menjadi bentuk baku. Nah, ini kita harus jadikan bentuk baku. Jadi kita akan menaruh komanya di sini.
Nah, berapa dia mundur ke kiri? 1, 2, 3, 4, 5. Maka menjadi 2,51 kali, berapa kali dia mundur tadi? 5 ke kiri. Berarti 10 pangkat 5. Jangan kebalik. Jangan di sini 2,51 kali 10 pangkat negatif 5. Ya, jangan terbalik. Contoh lain, misalnya nah, kita jadikan bentuk baku akan menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 1,0525 kali 10 pangkat 7 ya. Sekarang sebaliknya. Kalau misalnya 0,000042. Nah, kita akan geser dia ke kanan supaya dia menjadi bentuk baku. Berapa kali dia geser sampai di sini? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti 4,2 kali 10 pangkat negatif 5 ya. Nah, kalau ini baru negatif. Kalau kita geser komanya ke kanan, maka pangkatnya menjadi negatif. Sebaliknya kalau kita geser, nah kita akan geser koma ke kiri, maka pangkatnya menjadi positif. Nah, seperti itu ya. Tambah lagi, misalnya 0,000125. Maka menjadi 1, 2, 3, 4. 1,25 kali 10 pangkat negatif 4. Ingat, syarat bilangan baku, syarat bentuk baku maksudnya ini tidak boleh lebih dari 10 dan harus lebih besar dari 1. Atau mulai dari 1 sampai kurang dari 10. Ya. Lihat angka-angkanya di sini. Jangan di sini 12,5. Kalau 12,5 maka dia bukan bentuk baku. Oke, sampai sini dulu pembahasan beberapa soal dari bilangan berpangkat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.